Barosma dihamuna saluhuna. Kurian itu kata kabar. Mudah-mudahan kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Mari kita beribadah, menyerahkan hidup kita sekeluarga kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kepadanya, buku yang di HKBP 238 ayat 1. Ihutonau sude hamu. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis pada kitab Yakobus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Alai gabe siulahon hatai mahamu. Unang holan pananginami. Akana pautotohon dirina. Dalam bahasa Indonesia sampai ayat 24 saya baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengarkan perkataan bijak seperti ini. Adalah lebih baik melakukan satu pekerjaan daripada mengucapkan 1000 kata. Atau perkataan yang seperti ini, holak kata, holaka. Karena hanya perkataan-perkataan saja yang ia tahu. Mendetail, terurai, bijak dia kedengarannya. Tetapi ketika ia ditanya apakah engkau sudah melakukannya, ia mengatakan belum. Ia tidak bersedia malah untuk melakukan perkataan itu. Atau kita mungkin juga pernah mendengarkan kata NATO. Not action, talk only. Tidak ada kerja, hanya kata. Holaka. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar, mengamati, meneliti, itu bisa kita katakan sesuatu yang berguna untuk memasukkan. Supaya masuk apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Supaya kita mengetahui, kita belajar. Tetapi ketika kita sudah mendapatkannya, ketika kita sudah mengamatinya, lalu berhentikah kita hanya di situ saja? Ternyata tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus juga mengingatkan kita kalau kita hanya pendengar saja, bukan pelaku, maka kita menipu diri. Sama juga itu seperti iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kita tidak melakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar adalah sesuatu yang baik. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita juga datang ke ibadah-ibadah pertanyaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu baik. Kita membaca firman Tuhan di rumah kita, itu adalah baik. Karena apa? Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus, oleh firman Allah. Pendengaran itu memasukkan sesuatu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mendengar. Yesus juga mengumpamakan orang yang hanya mendengar itu seumpama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Terbangun rumahnya, terbangun. Ia dapat memasuki rumah itu. Ia boleh tidur sejenak, tetapi hanya sejenak. Karena ketika datang topan, badai yang kuat, angin yang kencang, rumah itu ambruk. Jangan-jangan rumah itu akan menimpa dia, sehingga menyebabkan kerugian 2 kali. Rumahnya hancur, badannya juga ikut kena. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan seumpama orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang kuat. Memang prosesnya lebih lama, lebih mahal, dituntut ketelitian, dituntut kebersungguh-sungguhan. Tetapi hasilnya, ketika angin badai datang sekuat apapun itu, rumah itu tetap kokoh. Karena apa? Karena rumah itu didirikan di atas batu karang. Ada iman, ada perbuatan, dan itu ia aktualisasikan di dalam kehidupannya. Yakobus dalam nats kita ini mengumpamakan seperti orang yang sedang bercermin. Dia lihat wajahnya, ia tahu, ia teliti, ia tahu bahwa itulah wajah dia. Tetapi ketika ia meninggalkan cermin itu, ia segera lupa seperti apa bentuk mukanya. Itu mungkin Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jarang ada orang yang bisa menggambar dirinya sendiri. Jarang ada orang yang melukis dirinya sendiri. Ia lebih mahir untuk melukis, membayangkan wajah seseorang, kemudian ia melukiskannya. Pelaku firman. Pelaku firman adalah orang yang berbuat. Setelah ia mendengar, setelah ia mengimani, setelah ia berproses di dalam hal itu. Sehingga kekristenannya bukan hanya kekristenan olah kata. Pengetahuannya bukan hanya ia untuk dirinya sendiri, tetapi ia lakukan, ia sebarkan, dan ia perbuat. Ketika ia melakukannya, maka ia akan mengetahui masih adakah lagi yang kurang. Jadi kembali seperti yang dikatakan oleh Yakobus tadi, kita juga seperti orang yang bercermin ketika kita sudah melakukannya. Kita dengarkan firman Tuhan, kita melakukannya, lalu kita seperti berdiri di depan cermin. Kita ketahuilah apakah masih ada lagi kekurangan kita. Apakah masih ada lagi yang perlu kita perbaiki, dan segeralah perbaiki. Karena firman Tuhan sebenarnya itu adalah firman kasih Yesus Kristus. Menyuruh kita untuk melakukan, mengendapkan kasih Kristus dalam hati kita, sehingga kasih itu kita lakukan sepanjang hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar, kita mendengar, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan. Melakukan kebaikan sesuai dengan apa firman yang kita dengar. Melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan hari ini senantiasa menjadi hari yang berbahagia. Hari yang menguatkan kita untuk dapat saling berkasih-kasihan terhadap sesama kita manusia. Khususnya terhadap satu keluarga. Jangan ada benci, jangan ada dendam. Lakukanlah kebaikan oleh karena firman Tuhan telah menyapamu. Amin. Bapa yang baik, Engkaulah sebenarnya firman itu. Firman yang telah menjadi daging. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami,
yang telah datang ke dalam bumi, datang ke dalam hidup kami masing-masing. Kasihi kami Tuhan. Engkau ingatkan kami supaya kami jangan hanya mendengar firman Tuhan, jangan hanya belajar firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan yang menyebarkan kebaikan kepada orang yang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, tempat kami mengadu, tempat kami memohon pertolongan. Tolong kami dalam satu hari ini, mudahkan rezeki kami Tuhan, berikan kepada kami kesehatan dan panjang umur. Kasih Yesus Kristus senantiasa memberi kekuatan, semangat yang senantiasa baru kepada saudara-saudara kami masih terbaring sakit, baik yang di rumah sakit atau yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kiranya kasih penyertaan Tuhan menyertai mereka. Berkati obat yang mereka pakai Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami kembali serahkan tubuh jiwa kami kepadamu. Dengarkan doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin.